Panjalu, sebuah kawasan yang terletak di kota Ciamis, Jawa Barat ini memiliki penduduk kurang lebih 40.000 jiwa. Pertanian dan perkebunan menjadi sektor utama pencarian nafkah masyarakat Panjalu. Panjalu juga memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 612 Masehi, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Panjalu, yang namanya masih abadi sebagai sebuah kawasan sampai saat ini. Panjalu ya terdiri dari dua gunung ya. Dari Gunung Sawal, yaitu yang dinamakan rajanya adalah Eyang Rangga Gumilang. Dari Gunung Bitung adalah Eyang Permana Dewi. Nah, antara keturunan Gunung Sawal yaitu Rangga Gumilang dengan keturunan Gunung Bitung yaitu Eyang Ratu Permana Dewi nikah. Setelah ada pernikahan, karena yang menjadi ratunya adalah istri, ya. Nah, baru di sana disebut Panjalu. Apa sebabnya? Karena yang memimpin kerajaan adalah istri. Jadi Panjalu itu ada dua makna. Satu pan, dua jalu. Pan itu di atas adalah istri. Nah, kalau Sunda papan itu di atas ya, istri. Jalu di bawah. Nah, setelah ada pertikahan antara Gunung Rangga Gumilang dengan Ratu Permana Dewi, dan mempunyai anak Prabu Sanghyang Lembu Sampulur Panjalu Luhur I. Itulah raja pertama kerajaan Panjalu. Yang itu disebut ada kerajaan itu di zaman Sunda Wiwitan. Jadi ada beberapa zaman, kalau tidak salah ada Galuh Purba, Galuh Pusaka, dan Galuh Akhir. Nah, ini awal Galuh Purba. Pada masa kepemimpinan Eyang Sampulur I dan Ratu Permana Dewi, kerajaan Panjalu memiliki corak Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan juga menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat Panjalu pada saat itu. nah dari Lembu Sampur 1, Lembu Sampur 24, beliau dimakamkan di Gunung Tilu, Payung Agung. Untuk meneruskan kerajaan, karena Lembu Sampur 1 punya anak yaitu Eyang Cakradewa, maka kerajaan diberikan kepada anaknya yaitu Eyang Cakradewa. Nah, Eyang Cakradewa lama jadi Raja Panjalu. Beliau menjadi Raja Panjalu paling bagus itu ya. Gemah, ripah, repeh, rapih, loh jinawi, barea ketan, rea keton, dan subur maklum pada waktu di Raja Panjalu di kerajaan oleh Eyang Cakradewa. Pada masa pemerintahannya, Eyang Cakradewa dikenal sebagai raja yang bijaksana dan selalu mencoba untuk mengamalkan nilai spiritual yang sejati bagi kerajaan Panjalu dan masyarakat yang ia pimpin. Eyang Cakradewa juga dikenal sebagai raja yang menyebarkan nilai-nilai keluhuran kepada masyarakat Panjalu. Beliau memiliki pedoman bahwa nilai spiritual dan keluhuran dapat menjadikan kerajaan Panjalu lebih baik lagi.
amalan dari kepercayaan Sunda Wiwitan dinilai belum mampu untuk membawa masyarakat Panjalu ke kehidupan yang lebih baik. Keinginan kuat dari Prabu Cakradewa untuk mengamalkan ilmu sejati pada kerajaan Panjalu dan masyarakatnya justru mengantarkan sang anak untuk pergi mengembara mencari ilmu yang sejati. Jadi beliau bisa melihat masa depan, melihat bagaimana tatanan kerajaan Panjalu yang akan di masa depan. Nah, beliau berpikir dan mempunyai ilapat, bukan wahyu ya, kalau ilapat itu apa ya? Mempunyai petunjuk akan adanya keyakinan yang bisa membawa kerajaan Panjalu ini menjadi lebih makmur, lebih maju. Maka Eyang Cakradewa mengutus anaknya yang kedua, Eyang Borosngora, mencari ilmu sajati. Pada waktu diutus, Eyang Sanghyang Borosngora masih berusia 18 tahun. Diutus untuk mencari ilmu sejati, berangkat dari kerajaan pada hari, kalau tidak salah hari Kamis. Sebelum berangkat Eyang Borosora mencari ilmu yang sejati, Eyang Borosora diberi gayung bolong. Nanti kalau pulang ke Panjalu harus membawa air di gayung bolong dengan tidak bocor. Alhamdulillah Eyang Borosora tidak ada perintah bapaknya yang ditolak. Beliau sebelum berangkat mohon doa restu dari bapaknya, yaitu dari Eyang Cakradewa, dan beliau berangkat. Prabu Sanghyang Borosngora pergi berkelana ke seluruh penjuru Nusantara atas perintah Eyang Cakradewa. Perjalanan yang Prabu Sanghyang Borosngora lakukan memakan waktu yang cukup lama, diperkirakan mencapai 10-15 tahun dengan mendatangi banyak daerah di Nusantara. Maka datanglah ke suatu daerah yang ada di Nusantara ini. Beliau selalu menang, cuma ada di satu daerah yang tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Di daerah itu beliau tetel. Jadi tetel itu menang 1 kali, kalah 2 kali di dalam pertempuran itu. Maka beliau langsung menggurui guru itu. Ketika beres menggurui, beliau pulanglah ke kerajaan dan menghadap langsung ayahnya. Ketika datang ke kerajaan Panjalu, beliau disambut oleh ayahnya dengan mungkin musik tradisional pada saat itu. Beliau langsung berjoget ataupun apa ya bahasa Sundanya, mungkin jaipong. Beliau terangkat kakinya, si sampingnya itu terangkat, maka terlihatlah tanda hitam. Tanda hitam itu adalah mencerminkan bahwa sudah mempunyai ilmu kadugalan. Maka saat itu Eyang Cakradewa menegur anaknya bahwa yang dibawa oleh ilmu Eyang Borosngora itu bukan ilmu yang seperti itu. Karena ilmu yang seperti itu banyak di karuhun-karuhunnya. Selanjutnya Eyang Borosngora mujasmedi. Setelah mujasmedi, beliau ada petunjuk harus pergi ke Mekah. Ya. Nah, selanjutnya Eyang Borosngora pergi ke Mekah. Di Mekah bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ternyata kakek-kakek itu adalah Eyang Sena Ali radhiyallahu anhu. Pada tahun 650 Masehi itu ya. Selanjutnya Eyang Borosngora menghadap kakek itu, dan selanjutnya Eyang Borosngora diterima oleh kakek, dan beliau menceritakan bahwa beliau sedang mencari ilmu yang sejati. Dan beliau belajar Islam, masuk Islam langsung dari Sina Ali. Setelah cukup, beliau pulang ke Panjalu. Sebelum pulang dikasih cindera mata. 1 pedang, 2 kain. Kain itu ada kain ihram, kain sorban, jadi seperangkat pakaian kajian. Yang ketiga pisau pendek, yaitu cis. Ya, tidak lupa beliau membawa air jam-jam. Setelah menjadi mualaf dan belajar agama Islam langsung dari Sayyidina Ali, Prabu Sanghyang Borosngora merasa telah mendapatkan ilmu sejati dan siap untuk kembali ke Panjalu untuk menggantikan ayahnya.
pulang ke Panjalu menghadap ke ayahnya yaitu Prabu Cakradewa. Yang diperintahkan oleh Cakradewa adalah bendung namanya Legok Jambu. Kalau sudah ada airnya campurkan itu air. Makanya di bendung Legok Jambu setelah ada airnya campurkan sekarang jadilah Danau Panjalu. Situ Lengkong dicampur dengan air jam-jam dari Mekah. Itu sejarah Panjalu. Nah, tengah danau itu jadi kerajaan. Jadi kerajaan Panjalu itu di tengah danau. Di situ ya Nusa Gede. Nah, Setelah perjalanan panjangnya mencari ilmu sejati, Prabu Sanghyang Borosngora resmi diangkat sebagai Raja Panjalu, menggantikan ayahnya yang sudah tua. Dan setelah itu, perubahan corak kepercayaan kerajaan Panjalu pun berubah menjadi Islam. Masa kepemimpinan Sanghyang Borosngora di Panjalu tidak berlangsung lama. Beliau lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa dan menghabiskan banyak waktunya di daerah lain. Sebelum wafat, beliau pulang ke Panjalu beramanat kepada anak cucunya, siapa saja besok lusa mau jaroh ke tempat saya tidak perlu mencari makam. Tapi cukup cari Cirini Pedang. Makanya adanya Bumi Alit adalah karena amanat beliau. Makamnya di mana setelah wafat? Walau alam sampai sekarang pun dirahasiakan gitu ya. akhir kerajaan Panjalu itu pada tahun 1200 Masehi. Ya, yang rajanya dipimpin oleh Eyang Kunang Natabaya. Yang makamnya ada di Buninagara Simpar. Dari sana diganti dengan Kadaleman, ya. Kalau sekarang Kadaleman itu kabupaten. Eyang Kunang Natabaya, ya. Terus diganti oleh Eyang Arya Sacanata. Itu Kadaleman, ya. Nah, dari Eyang Sacanata diberikan kepada Eyang Wiradipa. Eyang Wiradipa diberikan kepada Eyang Cakranagara ke-1. Dari Eyang Cakranagara 1 turun kepada Eyang Cakranagara kedua. Nah, dari Eyang Cakranagara kedua turun kepada Eyang Cakranagara ketiga. Nah, di sana tutup jadi Kadaleman, ya. Nah, dari Eyang Cakranagara ketiga ganti jadi ke Kademangan. Kademangan itu kalau dulu Kawadanan, ya.
Nah, Kademangan ini terus langsung dari Eyang Cakranagara ketiga kepada Eyang Wirapraja. Ya. Terus kepada ya itu. Nah dari sana turun lagi Panjalu jadi kecamatan. Nah itu jadi sekarang Panjalu sampai sekarang kecamatan.